Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita semuanya untuk hadir di majelis ilmu. Kita bersama-sama mempelajari ilmu bahasa Arab dari kitab Mukhtarat Ringkasan Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah. Kemarin kita telah membahas tentang dhamir mustatir. Ya, dhamir yang tersimpan atau tersembunyi. Dan dhamir mustatir ini bisa tersimpan pada fi'il madhi, fi'il mudhari' maupun fi'il amr. Intinya hanya ada pada fi'il. Adapun pada fi'il madhi itu hanya dhamir huwa sama hiya. Ingat Mas ya? Huwa dan hiya. Kalau di fi'il mudhari tersimpan pada 5 dhamir. Apa saja ya kawan? Huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Ya. Kemudian di fi'il amr hanya ada 1. Itu pada dhamir apa? Anta. Jelas ya? Itu terkait dengan dhamir mustatir. Kemudian juga kita telah bahas untuk penggunaan dhamir yang jamak. Ya, dhamir jamak itu untuk dhamir hunna dan hum atau hum dan hunna ini digunakan untuk jamak yang berakal. Jika tidak berakal cukup memakai dhamir hiya. Ya, jika tidak berakal cukup pakai hiya. Kemarin sudah kita berikan contohnya. Baik, sedikit tambahan terkait dengan dhamir mustatir. Biar ada coretannya ya kawan, buku antum. Biar nggak sepi ya, nggak kosong. Dhamirun mustatir. Ini terbagi menjadi 2 ya kawan ya. Sedikit ada tambahan ini. Ada yang wujuban, dan jawazan. Mustatirnya jawazan. Saya akan jelaskan makna wujuban dan makna jawazan. Apa yang dimaksud dengan dhamir mustatir wujuban dan apa yang dimaksud dengan dhamir mustatir jawazan. Kalau yang wujuban, dhamir mustatir yang tersimpan pada fi'il tersebut, ya, posisi dhamir dia tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Isim dhahir itu isim yang nampak.
Dan itu ada 4 ya kawan. Dhamir Anita ya, kita singkat Anita aja. Dhamir ana, anta, nahnu. Satunya apa ya kawan? Ana, anta, nahnu. Oh ya, coba 3 ya kawan. 3 aja. 3 aja. Nah, saya ulangi lagi. Dhamir mustatir wujuban adalah yaitu posisi dhamir tidak bisa digantikan oleh isim zahir. Ya, ini kan ana, anta, nahnu pada fi'il mudhari ya. Betul? Kalau pada fi'il amr apa? Anta saja Pak ya. Anta ini masih sama, jadi saya hitung 3 aja. Contoh ya Wan. Contoh nih ya. Adribu. Muhammadan, saya memukul Muhammad. Baik. Di sini kan adribu terkandung dhamir apa? Mustatir. Takdirnya apa ya kawan? Ana. Saya memukul Muhammad. Kalau antum mau pakai ana lagi juga boleh. Ya, tapi udah cukup ini. Hamzah di sini sudah mewakili dhamir ana. Nah, ana ini ya kawan, posisi dhamir ana ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Cukup satu ya, saya ini. Nggak boleh begini ya. Adribu Ahmad, kemudian Muhammadan. Nah, kemudian ana digantikan oleh siapa nih? Ahmad. Ini nggak boleh seperti ini. Ya, jadi posisi dhamir yang terkandung pada, yang tersimpan pada fi'il ini tidak bisa digantikan oleh orang lain atau isim dohir, siapapun nggak boleh. Kalau sudah saya ya saya, nggak bisa diambil alih oleh orang lain. Ini mustatirnya wujuban. Paham ya? Paham Pak ya? Jelas Pak? Artinya posisi dhamir ana nanti nahnu, anta nggak bisa diambil alih kawan. Nggak bisa diambil alih oleh isim yang lain atau isim dohir yang lain. Fa'ilnya ini ya mas ya, fa'ilnya berarti ya. Jadi fa'ilnya nggak bisa diambil alih oleh isim yang lain. Sama nadribu, kami memukul. Muhammadan, sama. Nah ini terkandung dhamir apa? Mustatir, yaitu apa? Takdirnya nahnu, kami. Nggak boleh diganti oleh nadribu Ahmad Muhammadan, nggak bisa seperti itu. Ya, kalau sudah nahnu ya nahnu saja. Sama nanti dhamir anta juga. Tadribu Muhammadan, kamu memukul Muhammad, juga sama, nggak bisa diganti oleh siapapun. Kamu ya sudah kamu, milik kamu saja yang memukul, yang sebagai fa'il, pelaku memukul. Jelas ya kawan ya? Ini seperti ini maksudnya wujuban. Dia wajib mustatir dan wajib dia saja pelakunya, nggak boleh diambil alih oleh yang lain. Paham sampai sini? Jelas ya? Jelas? Gimana? Ustaz, yang ribu itu bisa diartikan dia perempuan Muhammad? Nanti mas, nanti konteksnya beda mas. Ya, kalau yang ta yang tadribu yang untuk dhamir hiya, ya mas ya, kemarin ada kesamakan ya antara anta dan hiya, mirip, hampir mirip, ada taknya juga. Cuman bedanya kalau ta yang ini kan untuk dhamir anta, mudzakkar, mukhatab, mufrad. Kalau yang anta dhamir hiya untuk muannas, mufrad, ghaib, muannas, mufrad. Itu beda lagi.
Ya, kalau yang itu nanti mas, yang untuk dhamir hiya, yang tanya untuk dhamir hiya, dia bukan wujuban, tapi dia masuk ke ini nanti. Jawazan. Ngerti ya, Wan? Perlu diulang ya? Jelas ya? Wadih kan? Abu Hamam, jelas ya? Intinya yang wujuban ini ya dhamir yang tersimpan pada fiil tersebut posisinya tidak boleh diambil alih oleh orang lain. Kalau sudah ana ya ana, sudah kamu ya kamu, kami ya kami. Di situ fa'ilnya sudah itu aja. Nggak boleh direbut oleh orang lain posisinya. Ini wajib mustatir dan wajib dia hanya fa'ilnya yang tersimpan itu saja. Ya, pelakunya ya itu saja. Nggak boleh diambil alih oleh yang lain. Baik, nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada iskal nggak? Ada yang mengganjal nggak, Pak? Cuma 3 itu aja ya? Iya, 3 aja, Pak. Jadi gampang, Pak ya. Yang wujuban cuman ana, anta sama nahnu. Nanti huwa sama hiya masuknya yang jawazan. Berarti kan tinggal 2 nih, Mas. Huwa sama apa? Hiya. Ini masuknya ini. Alokasinya ke jawazan. Itu kalau nahnu nanti ibu tadi. Iya, kan tinggal ganti depannya aja, Mas. Tinggal ganti depannya ya. Udah kita bahas dulu di pembahasan fi'il mudhari. Yang anita itu loh. Fi'il mudhari kan sebenarnya ada huruf nanita. Hamzah, nun, ya, ta. Cuman yang ya enggak ya, enggak termasuk. Adribu, nadribu, tadribu. Yang tadribunya dhamir anta bukan hiya ya kawan ya. Bukan hiya. Ingat soalnya lagi bukan yang hiya. Karena nanti kalau yang hiya masuknya ke jawazan, ke sini. Bukan yang wujuban. Jelas, Pak? Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita masuk ke yang jawazan. Jelas ya, kawan? Fahimtum? Taib. Barakallahu fiik. Sekarang kita ganti, Pak. Masuk ke jawazan. Kalau sudah ngerti. Saya hapus, Pak ya. Biar contohnya saya taruh di sini. Nah, ini sebaliknya ya, kawan. Kalau yang jawazan berarti apa? Posisi dhamir yang tersimpan bisa diambil alih oleh isim dhahir. Sebaliknya berarti ya. Di posisi dhamir yang tersimpan bisa diambil alih ya oleh isim zahir. Itu maksudnya nampak, isim yang nampak ya. Nih, kebalikan dari yang itu. Atau posisi dhamir yang tersimpan bisa digantikan ya, diambil alih atau digantikan boleh oleh isim zahir. Contoh, Pak. Ini bisa pada fi'il madhi maupun mudhari ya. Kita contoh yang madhi aja dulu, fi'il madhi. Masih doroba saja biar gampang. Doroba, memukul ya. Kiton, kitonnya Mas, kucing Mas ya. Nah, kiton kan kucing. Baik, doroba memukul. Doroba mana fa'ilnya ya kawan? Setiap fi'il pasti ada fa'il, pelakunya kan, subjeknya. Mana fa'ilnya di sini? Dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Berarti dia seorang laki-laki memukul kucing, gitu Pak ya. Kalau diartikan secara letterek begitu. Kan terjemahan dhamir huwa dia. Berarti dia seorang laki-laki memukul kucing. Baik. Paham ya? Nah, kita bisa mengganti, Pak. Dhamir ini bisa kita ganti
oleh seseorang gitu ya, isim dohir, bisa kita gantikan dhamir huwa ini yang tersimpan ini, yang mustatir ini, ke bentuk isim dohir. Kita ganti Pak, kita ambil alihkan, kita berikan kepada isim dohir. Boleh seperti ini. Daraba, siapa? Zaidun. Kitton, Zaid memukul anjing. Nah, dhamir huwa ini yang tersimpan di sini Pak ya, digantikan oleh siapa? Zaid. Artinya jawaz, boleh. Paham ya? Jadi boleh. Artinya tadinya kan dia Pak, ghaib Pak ya, dia laki-laki pokoknya lah. Siapa nggak tahu, pokoknya dia laki-laki memukul kucing. Nah, sekarang posisi dhamir dia yang ghaib tadi bisa diambil alih oleh isim dhahir. Mau Zaid, mau Ahmad, siapa saja terserah. Mau anak kecil, waladun, siapapun Pak ya. Ini namanya dhamir mustatir jawazan. Artinya posisi dhamir yang tersimpan tadi bisa diambil alih oleh isim dhahir. Kalau ditanya dharaba mana fa'ilnya, antum jangan bilang dhamir mustatir lagi Mas ya. Jangan. Sudah diambil alih oleh siapa ini? Si Zaid. Fa'ilnya Zaid sebagai fa'il, pelaku memukul. Kalau ada ya, kalau enggak ada baru antum bilang mustatir. Kalau ada ya antum bilang Zaid aja. Fa'ilnya Zaid. Iya, pelakunya Zaid. Jangan bilang dhamir mustatir tadiru huwa, padahal ada pelakunya di sini. Soalnya tadi dhamir yang tersimpan tersebut posisinya sudah diambil alih oleh si Zaid. Ama ya. Jadi kalau ini boleh Pak, huwa boleh. Kita contohkan yang hiya Pak ya. Hiya. Kalau yang hiya kan ada tak tanisnya Pak ya. Dharabat. Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Ada tak tanis. Baik. Tinggal kita ganti saja. Kita ganti dharabat. Kitton, kit Pak ya, kucing. Baik, kalau ditanya dharabat mana fa'ilnya, subjeknya siapa nih? Dhamir mustatir Pak ya. Takdirnya apa? Iya, karena di sini lihat nih ada tak tanis. Nah, iya, pasti iya udah. Berarti aslinya dia seorang perempuan telah memukul kucing. Dia siapa nggak tahu, siapa namanya nggak tahu, pokoknya dia perempuan telah memukul kucing. Nah, kita ganti Mas posisinya. Nama wanita berarti ya, kalau dia kan hiya kan untuk wanita. Kita ganti mungkin Hindun. Berarti dharabat ini ganti ya. Dharabat Hindun Kitton. Nah, Hindun ini sudah menggantikan posisi dhamir hiya yang tersimpan di sini tadi. Ya Mas ya. Nah, dia sudah menggantikan posisi dhamir hiya. Berarti filenya bukan dia lagi, Pak. Sudah diambil alih oleh siapa? Si Hindun. Hindun memukul kucing. Gitu ya. Intinya cuma dua ya, kon. Ya, yang jawazan cuma dua, huwa sama hiya. Contoh yang fi'il amr ya. Ini ngerti ya, mudah insyaallah. Mudah kok. Sederhana kan Mas ya? Enggak perlu mikir kan? Perlu mikir enggak? Nanti Anda melihat aja dalam Al-Qur'an. Kalau ada fa'ilnya di situ, berarti bukan mustatir ya. Sudah ada di situ, diambil alih oleh isim setelah fi'il tadi. Biasanya dalam bahasa Arab itu setelah fi'il pasti ada fa'ilnya di situ depannya. Nah, kalau depannya enggak ada isim dohir sebagai fa'ilnya, berarti dia mustatir gitu aja sudah. Kalau ada seperti ini berarti dia sebagai fa'ilnya. Tapi kalau nggak ada, ya berarti mustatir. Mungkin kembali ke belakang Mas, konteksnya kemana tadi, pembahasan apa gitu ya. Nanti kembali ke situ. Baik, sekarang yang satu lagi Mas ya. Afan tadi
Sebenarnya yang anta di sini ya. Oh, yang anta fi'il amr deh. Dan yang amr juga nanti wujuban ya, karena di anta. Berarti masuknya ke yang wujuban. Apa bahasa Arabnya fi'il amrnya doraba apa mas? Idrib. Kan doraba yadribu. Fa'ala yaf'ilu, berarti nanti fi'il amrnya idrib, menyesuaikan seperti fi'il mudhari'. Idrib kitton, pukulah kucing ya. Ketika di sini idrib, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya apa ya kawan? Idrib, berarti kan kita nyuruh orang ini, berarti kepada orang yang kita ajak bicara. Anta, kamu kan, pukulah, berarti ada yang disuruh tadi depannya, orang yang dia suruh, orang yang diperintah, anta. Nah kalau idrib, kiton, ini nggak bisa ya kawan, diganti oleh isim dhahir. Anta ya sudah kamu yang diperintah, kamu ya kamu sudah, nggak bisa diganti Zaid siapa nggak ada ya. Maka yang anta ini masuk ke yang wujuban. Fahim tum ya? Jadi sudah anta kamu, ya sudah kamu yang disuruh, yang diperintah untuk memukul kucing tadi. Paham ya? Jadi dhamir anta ini nggak bisa diambil alih oleh Muhammad, Zaid, Yasir, Ahmad atau yang siapapun, nggak bisa. Kalau sudah kamu, ya sudah kamu yang diperintah. Itu yang namanya wujuban. Wajib dia mustatir dan wajib fa'ilnya yang tersimpan itu, tidak boleh diganti yang lain. Jelas ya kawan? Ini untuk tambahan dhamir mustatir wujuban sama jawazan. Gimana Pak? Kalau anta itu karena ada alif. Oh ada hamzahnya ini Pak ya? Maksudnya gini kan saya minta bedain nih antara idrib kiton sama dorobat kiton ya. Berarti kalau dia ada alif berarti dia anta gitu ya? Iya. Fi'il amr Pak. Fi'il amr ada alifnya depannya. Iya, betul. Idrib ini hamzah alif Pak ya, bukan hamzah. Apaan? Ini alif. Kalau dia nggak ada alif berarti bisa dianggap ini ya, iya ada ya. Ya, yang ana Pak ya. Yang ana. Karena hamzah yang ada pada fi'il amr, apa ya? Ini namanya hamzah wasol. Tahu hamzah wasol ya, pernah belajar di tajwid ya? Hamzah wasol itu hamzah yang hanya dibaca di awal kalimat. Kalau di tengah, di akhir nggak bisa kebaca. Itu namanya hamzah wasol Pak ya. Nah kalau qat'i baru Pak, hamzah qat'i itu bisa dibaca semuanya, depan, tengah, belakang qat'i. Ya, jadi kalau di fi'il amr hamzahnya hamzah wasol, bukan hamzah qat'i ya kan ya. Nah kalau ini Pak, kalau tadi ya Pak adribu ya. Adribu ini hamzahnya apa ya kan? Qat'i ini. Dimanapun harus dibaca. Depan, tengah, belakang harus antum baca ya. Biasanya ditandai dengan ini Pak, kayak apa ini, huruf Z ya. Nah kayak gini tandanya. Ini yang qat'i kayak gini, ada tanda S-nya atau Z ini. Kalau yang wasal biasanya polos Pak, tidak ada tanda ininya ya, huruf Z-nya itu. Itu yang wasal, tandanya seperti itu. Baik, ada pertanyaan ya kawan? Jelas ya, untuk yang wujuban sama yang jawazan. Nanti diingat-ingat saya. Ya diingat-ingat. Intinya yang wujuban, saya ulangi lagi. Posisi dhamir mustatir yang tersimpan tersebut tidak bisa digantikan atau diambil alih oleh isim dhahir. Adapun yang jawazan sebaliknya. Dhamir yang tersimpan ya bisa diambil alih atau digantikan oleh isim zahir. Kalau yang jawazan ada cuma dua dhamir, yaitu huwa sama hiya. Kalau yang wujuban ada tiga, ana, anta dan nahnu. Coba kita contohkan yang ini Mas ya, fi'il mudhari atau dhamir hiya ya.
Masih tadribu mas. Ini nih, bedakannya gimana ya? Kok sama dengan anta ya? Tadribu kitton. Tadi kan bisa anta mas ya? Bisa kemungkinan anta, bisa kemungkinan dhamir hiya. Nah nanti sudah saya sampaikan, kemarin juga saya sampaikan bahwa perbedaannya cukup pada konteksnya. Konteks kalimat. Ya mas ya? Nanti kalau konteksnya mungkin ada agak cerita pendek gitu ya, cerita pendek. Biasanya nanti kan ada keterkaitan tuh. Mungkin bahas tentang masalah si Fatimah memiliki rumah yang besar, kemudian memiliki halaman, kemudian dia memukul kucing. Berarti dia tanya ini bukan siapa-siapa, berarti kembali ke dhamir hiya yaitu Fatimah. Konteks Pak ya? Nah, konteks kalimatnya. Iya, nanti cara berikan tadi dilihat saja. Ini bahasa apa sih? Ya, konteksnya apa? Mungkin sebelumnya ada pembicaraan Pak terkait ya tadi Fatimah atau Aisyah atau perempuan lah, pokoknya intinya perempuan Mas ya. Nah, nanti berarti tadribu terkandung dhamir mustatir. Ya. Takdirnya apa? Iya. Iya, ini kan maksudnya konteks wanita Pak ya. Konteks yang mustatir dhamir hiya Pak. Kalau anta dari sudah, ya. Mungkin siapa? Hindun barangkali. Ya, jadi nanti tadribu. Ya. Hindun kitton. Nah, dhamir hiya ini bisa digantikan oleh siapa? Hindun. Dan taknya ini Pak ya, perhatikan di sini Pak. Tadi mana contohnya tadi? Yang dorobat. Udah dihapus ya? Baik, kita tulis saja di sini dulu Pak ya. Perbedaannya begini ya kawan. Tak taknis yang pada fi'il mudhari di mana? Di depan ya. Fi'il mudhari tak tanisnya di depan. Ini bukan anta ya, ingat kalau konteksnya wanita ini tak tanis namanya. Kalau untuk fi'il madhi di mana tak tanisnya? Di belakang. Cuman bedanya begitu. Ya, sama-sama dhamir hiya kan? Ini juga hiya, ini juga hiya. Bedanya taknya, tak tanisnya di depan kalau fi'il mudhari. Fi'il madhi tak tanisnya di belakang. Itu saja ya, kawan. Makanya tadi saya tegaskan untuk membedakan mana yang dhamir hiya dan dhamir anta, dilihat konteks kalimatnya itu. Ya, menceritakan siapa, membahas tentang apa. Ya, sama Pak. Karena bahasa Arab itu biasanya simpel Pak ya. Jadi nggak diulang lagi Pak pelakunya. Kan tadi bahas mungkin siapa pelakunya ya tentang Fatimah atau siapa. Nanti kesininya itu nggak ditulis lagi Pak. Tadribu Fatimah tuh nggak buang-buang waktu Pak. Artinya nggak mubazir gitu loh. Buang-buang kalimat. Jadinya menyesuaikan konteks sebelumnya apa yang dibahas, siapa yang dibahas. Nanti langsung ke pada objeknya, gitu Pak ya. Jadi nggak diulang lagi tadribu Fatimah wa darabat ini ditulis terus, disebutkan pelakunya terus. Itu enggak ini Mas yang buang-buang waktu, buang-buang apa tadi? Tulisan yang mubazir tulisan gitu loh. Jadi cukup satu tapi nanti cukup menggantikan saja dengan domir-domir yang tersimpan tadi. Ngerti ya? Tadribu sama dorobat itu sebenarnya sama. Sama, bedanya ini fi'il mudhari, ini madhi. Gitu saja. Sama, tersimpan dhamir hiya, dorobat, tadribu juga hiya. Ya, bisa hiya, bisa anta ya. Tapi ini kita maksudkan yang hiya aja dulu. Karena ini kita masuk yang jawazan. Baik, ada pertanyaan lagi Mas? Gimana Pak? Jelas Pak ya? Tujuan berarti jawaban ya bahasa Indonesia ini gitu. Menjawab. Gimana Mas? Tujuan kalau diartikan gitu. Wajib apa? Wajib.
Wajib Pak, bukan jawaban ya. Wajib. Jawaban ya. Jawas sama jawas? Boleh. Jawas, boleh saja ya. Artinya boleh saja domir yang tersimpan tersebut digantikan, diambil alih oleh orang lain. Itu Mas ya. Kalau ini wajib nggak boleh diganti. Wajib dia saja. Gitu loh ya. Wajib dia yang menjadi fa'ilnya, nggak boleh orang lain. Gitu loh Mas. Iya, tadi lupa belum diterjemahkan ya. Jawazan wujuban. Iya, wujub wajib Pak. Kalau jawaz boleh. Konteks nanti ya. Iya Pak, cara membedakannya gitu Pak. Kadang gini kan, antum sering jumpai dalam Al-Quran. Kita hapus Mas ya. Antum kadang jumpai begini ya kawan. Khalaqas samawati wal ard. Enggak disebutkan Allah kan di sini kan? Enggak kan? Kadang langsung begini konteksnya. Dia menciptakan langit dan bumi. Gitu Mas ya? Dia telah menciptakan langit dan bumi. Kalau ditanya, khalaqa, mana fa'ilnya? Dhamir huwa, betul. Kembali ke siapa? Allah. Sebelumnya bahas apa Allah dalam Al-Quran kan? Ya, menjelaskan tentang kekuasaan Allah, rububiyah Allah di situ. Ya, jadi nggak diulang lagi Wan, nggak diulang khalaqallahu samawati wal diulang. Nah, yang jawazan ini kan bisa diambil alih, diganti oleh Allah kan, khalaqallah. Ya, karena yang bisa menciptakan langit dan bumi hanya Allah ya, nggak boleh yang lain. Gitu loh, ini maksudnya. Jadi orang ketika dibuang fa'ilnya di sini sudah tahu dia yang menciptakan langit dan bumi. Siapa lagi kalau bukan Allah? Dhamir huwa kembali kepada Allah sebelumnya. Seperti ini Pak. Dalam surat Al-Baqarah itu loh Pak. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita tulis ini. Ya ayuhan nasu budu rabbakum ya ayuhan nasu budu rabbakumul alladzi khalaqakum. Lihat Pak kalimat khalaqakum. Khalaqa kan menciptakan Pak ya. Menciptakan kalian. Saya tanya kepada antum. Dhamirkum dari apa ini? Kita merojaah sebentar. Iya, dhamir apa Mas? Iya, dhamir antum betul. Yang saya maksud dhamir ada dua kan kemarin. Dhamir muttasil, munfasil. Kalau ini kan bersambung berarti apa? Muttasil jelas. Nah, muttasil yang mana nih? Muttasil yang rofa, nasab atau jer? Siapa yang rofa? Angkat tangan. Rofa Mas. Rofa katanya. Ada lagi? Yang nasab ada nggak? Nasab. Ya, nasab muttasil Pak ya. Ini bersambung ya kawan. Berarti muttasil jelas. Kalau munfasil berdiri sendiri. Nasab Mas ya? Pak? Nasab. Bagus Pak. Ada yang rafa nggak? Kalau masih salah berarti harus diulang kayaknya nih. Ada yang rafa tadi? Selain Abu Rufaidah? Rafa 2 orang ya?
Rafa. Yang lain nasab mas? Ada yang jer nggak? Coba untuk perhatikan di sini, kawan. Kalau ada domir bersambung, antum perhatikan isim yang disambung ini, apa huruf kalimat yang disambung. Hafal ya? Kalimat yang dia bersambung dengan siapa dia? Kalau yang bersambung dengan fiil, kalau jika domir bersambung dengan fiil, maka ada dua kemungkinan ya, rafa sama nasab. Kalau bersambung dengan isim jelas jer Pak ya, jer. Karena ini fiil, khalaqa kan fiil mas. Berarti dua kemungkinan, rafa muttasil sama nasab muttasil. Nah sekarang kita tinggal pilih mana nih yang tepat antara rafa atau nasab. Hah? Coba antum perhatikan. Ternyata di sini adalah nasab muttasil ya kawan. Loh kok tahu? Seandainya antum nggak tahu artinya ini, nggak tahu artinya, terlalu antum nggak tahu artinya, gimana tandanya? Kemarin dilihat lam fi'il ini loh. Lam fi'il berharokat fat. Dah, berarti nasab. Anggap antum awam, sama sekali nggak ngerti artinya ini. Tapi kan bisa dilihat dari harokat di sini. Kalau lam fi'ilnya fathah, berarti dia nasab muttasil. Sebagai apa Pak nomor ini Pak? Objek maf'ul bih. Kecuali khalaqnakum disukun baru nanti dia sebagai fa'il. Nasab mas, ya boleh ya? Nasab muttasil. Ya, insyaallah. Baik, pokok pembahasan kita bukan domir lagi ya kawan ya. Kita bahas yang domir mustatir lagi nih. Nah, khalaqa di sini ada fi'il khalaqa. Mana fa'ilnya kalau ditanya? Pelakunya siapa di sini? Domir mustatir kan kayak tadi. Takdirnya apa mas? Huwa. Jadi nggak diulang lagi kawan. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang dia menciptakan kalian. Berarti kan kalian sebagai apa? Objek mas ya? Maf'ul bih. Nah, khalaqakum, khalaqa adalah domir, fa'ilnya domir mustatir, ternyata huwa. Kembali ke siapa ya kawan? Ini loh Rabb, ini loh. Nah ini ke belakang. Allah itu Rabb kan? Rabb kalian itu Allah. Begitu kadang ya. Jadi muncul dalam kalimat itu enggak diulang lagi. Khalaqa rabbukum, khalaqa rabbukum. Itu enggak perlu sia-sia gitu loh. Mubazir kalimat. Kalau sudah tahu ini satu, ya sudah nanti tinggal langsung objeknya fi'il objek gitu ya kawan. Anda perhatikan dalam Quran seperti itu. Jadi enggak diulang-ulang lagi sudah fa'ilnya. Karena kita membahas tentang siapa? Yang menciptakan Rabb kalian ya. Yang dia menciptakan kalian. Nanti kalimat setelahnya, kita lihat nih kalimat setelahnya. Ini lihat, sudah nggak diulang lagi kalimat setelahnya. Coba yang sudah hafal, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus apa ya kan? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Itu ya, firasya. Nah sampai sini dulu, masih panjang kalau lanjutin ya. Anda melihat, dialah yang menjadikan kalian bumi sebagai tempat tinggal. Diulang lagi nggak mas? Alladzi ja'ala rabbukum ar-ardha firasya. Mubazir kan? Karena konteksnya sudah membahas Allah Rabb kalian tadi sudah cukup, nggak perlu diulang lagi kalimat Allahnya atau Rabbnya nggak usah diulang. Kayak gini, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan kalian bumi sebagai hamparan, tempat tinggal ya. Kalau ditanya ja'ala, mana failnya? Huwa, domir mustatir tadinya huwa, domir mustatir huwa. Kembali ke siapa?
Ya tadi kembali ke Allah tadi sebelumnya itu. Ya jadi nggak diulang-ulang lagi. Langsung di sini objek ardo sebagai objek, firasya objek yang kedua. Objeknya dua nih. 1, 2. Dialah Allah yang menjadikan kalian bumi sebagai hamparan. Ya atau tempat tinggal. Tuh ya, jadi kembali ke belakang. Dhamir ya kawan, nggak ada yang kembali ke depan, nggak ada ya. Ke belakang. Tadi konteks yang dibahas siapa? Kalau Allah berarti Allah, bukan siapa-siapa lagi. Berarti ya, itu bahasa Arab seperti itu. Jadi mustatir itu seperti itu. Seperti ini gambarannya kalau dalam Al-Quran. Mau dilanjut lagi ayatnya Pak? Apa lanjutannya? Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala. Ha ini. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Dialah yang menurunkan hujan dari langit. Anzala, mana failnya? Ini kan fiil, mana failnya? Dhamir mustatirnya apa? Huwa. Kembali ke siapa? Allah tadi ke belakang Pak. Jadi nggak usah diulang lagi Pak. Nggak usah diulang. Wa anzalallahu minas samaa'i maa'a alladzi ja'alallahu. Nggak perlu Pak. Ya, mubazir. Makanya fungsi dhamir kan sudah menggantikan sebagai kata ganti dari sebelumnya. Lebih simpel kan, sederhana dan lebih simpel. Jadi nggak diulang-ulang lagi, nggak perlu seperti itu. Orang sudah paham dari konteks sebelumnya, cukup langsung ke fiil, karena fiil terkandung dhamir, dhamirnya sudah dia maksud yang sebelumnya. Langsung objek aja udah. Ya, begitu Mas. Kalau bikin kalimat seperti itu, antum biar nggak banyak mengulangi failnya, pelakunya. Kalau satu orang, kecuali beda orang Mas ya. Kecuali sudah ganti konteks dan beda orang pelakunya, failnya, antum bisa tulis lagi. Tapi kalau masih satu terkait dengan satu Allah, yaitu Allah, ya sudah cukup langsung fiil saja. Semuanya kita mustatirkan ya. Failnya kita mustatirkan, yang dia ini kembali ke siapa? Allah. Paham ya? Ini untuk menghemat Mas. Jadi di sini kita belajar dalam bahasa pun pemborosan nggak boleh. Ya, haram pemborosan kalimat ya. Ini. Contohnya seperti itu. Jadi cukup satu sudah mewakili semuanya nanti. Dan itulah bahasa Arab. Ya, dilarang boros penggunaan kalimat. Gimana Bu Rufaidah? Paham ya? Hah? Gimana, paham ya? Insyaallah ya. Baik ikhwan, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan ya. Baik, demikian semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.